Ya, halo, saya Rudi dari Panitia Kos1 Indonesia. Kali ini kita lagi ada event di Mall Alam Sutera untuk the biggest Golfish Indonesia Festival. Tahun ini sengaja kita bikin, kita rancang sebagai festival terbesar. Udah itu juga kita menyandang 3 rekor muri saat ini. Tujuan utamanya sih agar Golfish dan Mas Koki di Indonesia itu lebih menggelora lagi semangatnya. Sebenarnya kita bukan sengaja bukan sengaja harus bikin 3 rekor muri, cuman kita memiliki semangatnya itu untuk Golfish ini bisa lebih dikenal melalui beberapa cara kan. Kalau misalnya kita lewat mendapatkan muri, berarti itu bisa kita mencetakkan namanya sejarah di dalam industri Mas Koki. Itu yang saya bilang sebuah semangat baru di dunia Mas Koki untuk bisa lebih besar penghobi-penghobinya gitu. 3 rekor murinya itu satu peserta terbanyak sampai 800 slot minimal. Habis itu championnya terbesar. Jadi banyak sekali champion yang didapat dari event kali ini. Ketiga, semua media pakai media biologis, disponsori oleh Maya Internasional. Event ini lebih besar, pesertanya lebih banyak. Kalau mungkin event-event yang udah pernah ada, mungkin teman saya Budiman ini juga sering main koki udah lama juga ya. Lumayan. Bedanya apa coba? Kayak dari warna. Dari segi warna, kalau event-event orang yang lain tidak ada. Cuma satu warna saja. Kayak jenis ranjung hanya ranjung saja yang diadu. Kalau di GS yang diadu dari warna ada multicolor, single color, sama platinum color. Oke, jadi dari segi warna kita klasifikasi lagi. Nah, lalu kita adakan itu banyak di tempat yang point of interest, di mall-mall, di tempat-tempat yang banyak pengunjungnya. Karena tujuan kita itu membangkitkan semangat orang untuk piala Mas Koki. Halo guys, saya Rudianto dari Golfish Gallery. Kali ini kita ikut meramaikan nih kontes festival terbesar di Indonesia dan bisa mencetak sejarah 3 rekor muri. Jadi saya pengen sebagai penghobi, komunitas penghobi pengen ikut ambil bagian nih. Kali ini saya masuk 6 entry. Nah, 6 entry dari kebanyakan kita Oranda sama Demekin dan Open. Baby Junior, karena kali ini Baby Junior, kita masukin Baby Junior. Nah, kalau yang senior suju minggu depan. Oke, ini ikannya yang mana nih? Nih, kebetulan saya bawa ikan yang ini nih, Oranda Baby. Nah, kenapa nih menurut lo layak masuk kontes? Kalau menurut saya, satu dari struktur kepala, bodi ekor, ini udah sesuai hitungan. Oke. Lalu tulangannya itu tebel-tebel, dan terus dia rapi semua, gitu. Jadi bahan ini sengaja saya pilih untuk menjadi bahan untuk saya groom. Gimana? Oke, grooming ikan untuk kontes. Jadi paling gampang itu kita siapin dulu tempatnya. Tempat itu kalau bisa selega mungkin. Oke, berarti kalau memang tempat kita nggak lega, ikannya jangan banyak-banyak, sedikit dulu. Udah itu nggak lepas, kita harus tahu genetik ikan. Nah, karena kan banyak orang nih sekarang bilang kok ikan Mas Koki ada yang mahal, sekali mahal. Murah, kenapa murah? Nah itu balik lagi, mungkin genetik ras ikan itu, apakah ikan yang memang biasanya bisa besar, dan juga dia punya tulangan atau otot-otot yang bisa besar juga nggak gitu loh. Kadang orang mau cari yang lebih ekonomis, tapi mengharapkan hasil yang maksimal. Itu rada sulit, jadi kita harus tahu dulu bagaimana memilih genetik ikan sebelum kita groom. Jadi percuma kita beli ikan yang genetiknya nggak bisa besar, kita mau paksain atau mau kasih tempat seluas mungkin, dia nggak bisa gede, gitu. Ini genetik dalam arti indukan ya? Betul. Dari awal sampai... Kita biasanya dari breeder, kita tanya nih, ini kira-kira silangannya dari siapa? Karena kita udah tahu, kira-kira ikan-ikan yang memiliki genetik besar, atau genetik body yang round, body yang panjang, atau wine-nya yang gondrong, atau enggak dia punya fin yang ngeros, atau fin yang short body, short fin, medium fin. Itu kita sebagai groomer punya kesempatan untuk pilih.
dan cari breeder-breeder yang sesuai keinginan kita. Nah, kalau gue dari pertama jatuh cintanya sama Oranda. Kenapa jatuh cinta sama Oranda? Oranda itu memiliki banyak sekali aksesoris di badannya harus diperhatiin. Apa aja? Jadi kita body struktur dari wen-nya, Anatomi ya. anatominya, juga ada dorsalnya, fin-finnya. Lalu body cara dia perform itu mempengaruhi sekali gitu. Jadi itu yang membuat saya lebih jatuh cinta. Karena banyak sekali komponen di dalam ikan itu yang harus kita perhatiin terus hari demi hari. Nah, kalau sisik dari segi warna, saya lebih melihat ikan itu memiliki tingkat kecerahan atau genetik warna yang bisa nggak gampang pudar nggak gitu loh. Nah, kalau untuk dari tulangan, kenapa saya mencari tulangan yang benar-benar kuat atau tebal? Itu menghindari selama kita proses groom, ikan itu mengalami sirip yang lipat. Nah, karena kalau udah lipat, udah pasti menurunin performa dia di dalam kontes. Gini, Ini kita bukan perbedaan ya. bukan perbedaan. Jadi compare aja. mengcompare, mungkin banyak tanya, oh bagus gak yang import misalnya atau yang lokal begitu kan? Oke. Nah, ini balik lagi ke skill groomer. Oh, oke. Kalau groomer udah memiliki skill dalam grooming, kita bisa tahu nih, walaupun kita beli ikan import, tapi kita nggak punya skill untuk bisa membentuk bodinya, terus membentuk warnanya, kita sama aja nggak berhasil. Begitu juga lokal. Lokal kalau kita juga nggak bisa mempertahankan dia punya struktur body atau menghilangkan yang negatif dari ikan itu juga, ikan itu nggak jadi. Sebenarnya pada intinya mau dari manapun, yang kita harus lihat dulu genetik Om. Dari genetik kita mesti cek kita ini dengan yang kita punya, tempat pemeliharaan yang kita punya, kita bagusnya di mana. Bisa ngebentuk ikan kah atau membuat wen ikan lebih tinggi, lebih bagus. Itu balik lagi ke penghobi. Gitu. Jadi kita mengenali dulu kemampuan kita grooming, baru kita tahu ikan mana yang kita mau beli gitu. Treatment air karena ikan itu kan hidupnya di air. Otomatis air itu menyumbang 100% pengaruh pada ikan. Jadi banyak orang bilang piara ikan juga piara air, itu 100% benar. Jadi sebelum kita mau nge-groom, kita mesti tahu dulu kualitas air di tempat kita itu bagus atau perlu di-treatment dulu. Nah, pakan ini hal yang kedua yang lebih penting. Tapi pakan ini memiliki banyak sekali variannya. Berbagai macam merek, mau pakan alami atau pakan buatan, itu kembali lagi ke selera groomer. Tapi yang pasti di dalam Mas Koki ini kita harus bisa menggroom itu secara untuk meningkatkan warna, meningkatkan body structure, dan juga imunitas ikan. Itu 3 hal yang paling penting. Kalau bisa 3 itu ada di dalam pakan Mas Koki kita. 1, gue udah coba semua ikan. Dari tahun 2000-an, gue sekarang pun masih ada arwana, koi, dan Mas Koki. Yang membuat saya jatuh cinta Mas Koki adalah Mas Koki itu kita tidak bisa sembarang peliharanya. Kalau Mas Koki setiap hari kita harus merawat, setiap hari kita harus jaga dia punya pola makan, pola air. Karena Mas Koki sendiri itu paling sering buang kotoran kan. Nah itu semakin banyak lagi tantangan buat kita grooming. Gitu. Kalau ikan yang lain lebih sedikit lah kita untuk maintenance-nya ketimbang Mas Koki menurut saya. Kalau dibilang koleksi di galeri gue di Tangerang sama di Kelapa Gading mungkin 1000 ada kali sih. 1000 ada ya? 1000 ada. Itu udah berapa tahun kalau lo main basket? Saya mulai seriusnya itu 3 tahun belakangan. 3 tahun belakangan. Iya. Nah, gue dengar lo nih sering bikin grooming challenge ya? Grooming challenge ya, Challenge. betul. Itu kenapa sih? Atas dasar apa gitu? Oke, Konsep apa? Ini sendiri kan ya? pribadi. Jadi gue ngalamin di mana penghobi baru, kita harus mencari tahu kepada siapa kan. Kita harus belajar, harus tanya bagaimana pelihara Mas Koki. Itu belum tentu kita mendapat kesempatan bertemu dengan orang yang tepat. Senior-senior Mas Koki belum tentu kita bisa ketemuin secara mudah kan. Nah di situ saya pengen menyatukan hobi baru dengan teman-teman yang udah pengalaman dibilang grooming. Nah makanya saya bikin beberapa grooming challenge dengan mentor. Dan juga grooming challenge yang saya pengen naikin minat-minat orang yang baru belajar goldfish. Itu biar dia tidak gampang mengeluh gitu. Oh piara koki kok mati lagi.
piara koki itu kok susah. Nah, di situ saya pengen bentuk komunitasnya. Karena grooming itu kan butuh waktu 1 sampai 2 sampai 3 bulan. Nah, berarti gue punya kesempatan selama 3 bulan untuk berinteraksi sama groomer-groomer yang baru. Nah, itu kesenangannya. Oke. Nah, dari proses sampai terjadinya kontes itu hal yang paling sulit dan menyenangkannya apa? Oke, hal yang paling sulit tentunya kita cari bahan yang sesuai. Ya kan, saya nggak mau memberikan bahan yang groomer sendiri juga susah untuk membentuknya gitu kan. Otomatis kita harus sortir lagi. Nah, yang paling seneng, saya banyak menemukan teman-teman baru di dunia golfis yang pengen ikutan. Nah, itu jadi orang tertarik untuk grooming bareng. Karena di dalam grooming itu kan saya masukin grup WA dan bisa tanya ke mentornya juga dan bisa komunikasi gitu loh. Gitu. Jadi jangan sampai salah dalam memelihara. Dan yang paling menarik, pernah ada orang bertanya soal penyakit ikan. Nah, di dalam grup itu banyak sekali groomer-groomer yang udah pernah ngalamin, pengen kasih solusinya gitu loh. Jadi saling membantu kelihatannya. Gitu. Itu diikutin dalam dan luar kota tadi? Oh, itu kita satu Indonesia. Satu Indonesia. Dan kali ini kita sedang merambah ke luar negeri. Nah, itu yang luar negeri itu gimana? Indonesia dan Filipina? Ya, yang terakhir ini Indonesia dan Filipina. Nah, itu ini lagi berjalan nih. Konsepnya jadi groomer-groomer di Filipina ngegroom ikannya, groomer-groomer Indonesia juga ngegroom ikannya. Nanti secara online dijurikan, dilombakan. Kita cari pemenangnya di situ. Kenapa saya pakai 2 negara? 2 negara itu lebih meningkatkan semangat hobi di kedua negara. Dan bila memang ada ikan breeder yang menang, baik di Indonesia atau di negara lain, kita bicara Indonesia, otomatis ikan Indonesia ini terkenal di negara lain juga, gitu loh. Jadi saling mengenalkan produk Indonesia ke luar negeri. Berapa lama sih grooming ikannya? Grooming kali ini 70 hari. 70 hari? 70 hari. Dari bulan apa sampai bulan apa? Kemarin dari April sampai nanti Juni-Juli ya. Sekitar Juni ya. Close ya? Udah close. Berapa banyak yang ikut? Yang ikut itu udah 140 peserta 2 negara. Oh gitu. Nanti akan dikonteskan atau di show-nya pada tanggal berapa? Nanti show-nya lagi kita update di Instagram. Nanti tinggal ikutin karena saya harus tahu juga kesiapan juri dari Filipina. Karena jurinya saya minta semuanya kebanyakan dari Filipina. Agar Filipina bisa lihat sendiri kualitas ikan Indonesia gitu loh. Les. Nah, yang paling penting nge-groom ikan, teman-teman harus cari komunitas. Lokalan dimanapun, cari teman-teman yang udah duluan piara mas koki dan berhasil. Karena kadangkala kita sering menemukan orang-orang yang baru nge-groom, kita lihat, oh ikannya sudah nggak baik, udah nggak bagus. Kita sendiri jadi males piara. Kita harus lebih mengenal lagi komunitas-komunitas di sekitaran teman-teman. Kalau nggak ada, teman-teman bisa cari secara online. Sekarang informasi luas di YouTube, di Instagram. Ikutin yang udah memiliki hasil yang baik gitu.